Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surat Al-Imran ayat 102. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sehat walafiat, tetap berbahagia walaupun dalam kondisi pandemi yang luar biasa ini ya, COVID-19. Semoga tidak mengurangi keberkahan dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiat, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah senantiasa selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu berkesempatan untuk memberikan peringatan kepada kalian semua sesama saudara muslim, saudara seiman. Maka kesempatan yang baik ini Ibu tidak ingin menyia-nyiakan pahala dan keridoannya. Semoga Allah meridhoi. Semoga kalian sehat semua dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah hari ke-20 Ramadan, ke-20 Ramadan, yang alhamdulillah kita tidak terasa ya sudah sampai di hari ke-20 Ramadan, sehingga menjadikan kita istiqomah dalam beribadah juga beramal sehari-hari, meskipun ada yang selain bertilawah, selain yang belajar di rumah, ada juga yang membantu orang tuanya sebagai amal soleh di rumah, itu sebagai birrul walidain juga. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh kita semua. Nah, apakah kalian rindu dengan situasi seperti ini, dengan suasana seperti ini? Tentunya kalian semua sudah rindu ya. Sama, Ibu juga rindu. Makanya kami hadirkan suasana seperti ini, semoga bisa mengobati rasa rindu kalian yang beberapa waktu lalu kita harus terbatas oleh situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang salah satu aspek yang dibahas juga di dalam dunia Islam. Karena Islam itu adalah agama yang universal, agama yang membahas secara keseluruhan aspek-aspek kehidupan. Salah satu aspek yang akan Ibu bahas di dalam Islam adalah aspek cinta. Ibu bukan seorang pakar cinta, tetapi marilah kita bersama-sama mentafakuri, marilah kita bersama-sama belajar memaknai arti cinta yang sebetulnya ya, arti cinta yang sebenarnya. Adapun dalam momen belajar ini ada 3 poin yang ingin kita pahami. Yang pertama, bagaimana kita memahami makna cinta kepada Allah. Yang kedua, memaknai atau memahami konsekuensi cinta kepada Allah. Dan yang ketiga, memaknai bagaimana
meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Cinta itu berarti sesuatu yang kita sukai atau kita senangi yang akan berubah menjadi kesedihan apabila sesuatu itu tidak ada padanya. Contoh, kita menyukai suatu barang yang paling kita senangi, pasti hati kita akan menjadi senang kan, bahagia. Dan begitu juga apabila barang itu terdapat ada kerusakan saja atau tidak seperti yang kita harapkan, maka akan berubah menjadi rasa kesal, sedih, bahkan marah jika memang kerusakannya fatal. Cinta juga seperti itu. Cinta sejati secara umum dimaknai seperti itu di dunia manapun. Pastikan kamu juga setuju bahwa cinta itu sesuatu yang kita senangi atau kita sukai dan berubah menjadi kesedihan apabila sesuatu itu tidak ada padanya. Nah, namun dalam hal ini makna cinta akan ibu arahkan ke dalam pandangan Islam. Bagaimana makna cinta dalam pandangan Islam? Nah, mahabbatullah atau cinta kepada Allah adalah cinta yang memfokuskan diri kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan, melalui kewajiban-kewajiban yang Allah berikan untuk kita tunaikan. Nah, itulah bentuk cinta seorang muslim kepada Allah. Apabila kita cinta kepada Allah, kita akan selalu mengingatnya dan menimbulkan ketenangan dan ketentraman hati di dalam hati kita, dan berubah akan menjadi kebahagiaan apabila Ia hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran ketika orang yang tingkat kecintaannya tinggi kepada Allah, dia tidak pernah terlihat sedih, tidak pernah terlihat kecewa, karena cintanya kepada Allah lebih tinggi dari mencintai apapun di dunia ini. Maka bisa dipastikan ya, apabila kita sering kecewa, putus asa, kesal, bisa jadi Allah itu sudah cemburu kepada kita karena kita mencintai sesuatu melebihi darinya. Karena janji Allah, barang siapa yang mengingatku, maka aku akan memberikan ketenangan kepadanya. Orang yang mencintai Allah pasti hidupnya dilimpahkan ketenangan oleh Allah dalam situasi apapun, dalam mengalami apapun. Makanya janganlah kita sebagai muslim punya sifat yang lemah, punya sifat yang putus asa, karena rahmat Allah itu luas di muka bumi ini. Nah, bentuk cinta kepada Allah itu adalah ibadah kita. Semakin tinggi kecintaan seseorang, maka derajat keimanannya pun akan semakin tinggi. Ukuran seseorang cinta kepada Allah adalah keimanannya. Nah, dalam Islam ada dua cinta secara umum, yaitu cinta imani dan cinta syahwati. Cinta imani adalah cinta yang motivasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui fitrahnya sebagai manusia yang harus beribadah kepada Allah melalui kewajiban-kewajibannya, melaksanakan segala perintahnya. Adapun cinta imani meliputi beberapa cinta. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada agama Islam sebagai agama yang satu-satunya diyakini, agama satu-satunya yang dibenarkan, yang digenggam oleh seseorang. Kemudian cinta kepada manusia atas dasar karena Allah. Nah, dalam hal ini cinta imani, yang dikategorikan cinta imani adalah cinta yang selalu terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, apabila kita ingin melakukan sesuatu, kita berzikir kepada Allah melalui doa. Sebelum melakukan apapun, kita awali dengan doa. Itu artinya kita
sudah membiasakan diri untuk dekat dengan Allah, sudah membiasakan diri untuk lebih mencintai Allah dengan mengamalkan doa-doa harian. Kemudian cinta kepada Rasulullah, mencintai apa saja kehidupan Rasulullah, termasuk mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, mencintai khalifah-khalifah setelah Rasulullah, mencintai apa saja yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita semua sampai pada hari ini. Melalui apa? Melalui ibadah-ibadah sunnah, melalui amalan-amalan sunnah. Tidak hanya sholat sunnah, tetapi juga amalan harian yang bersifat sunnah. Cinta kepada agama Islam. Lihatlah oleh kita semua bagaimana persatuan umat Islam di dunia ini, bagaimana keindahan akhlak umat Islam di dunia, bahwa Muslim itu adalah cermin bagi Muslim yang lain. Maka apabila seorang Muslim itu berperangai indah, berakhlak indah, maka itulah Islam. Itulah Islam yang indah. Makanya jangan sekali-kali merasa rugi ketika kita ada dalam sebuah wadah yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah karena kita adalah seorang muslim dan muslimah. Maka jangan sampai kita merasa rugi dan merasa menyesal bahwa kita hidup sebagai muslim. Sangat disayangkan. Subhanallah. Kemudian cinta kepada makhluknya atas dasar karena Allah. Contoh seperti cinta kepada orang tua. Aku mencintai orang tuaku karena Allah. Karena apa? Karena Allah menganugerahkan orang tua yang sangat sabar membimbing kita, sangat sabar mendidik kita. Cinta kepada guru juga atas bimbingan, kesabaran dan keikhlasannya Allah anugerahi orang-orang baik di sekitar kita. Cinta kepada seseorang karena akhlaknya lah yang mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Karena dialah kita lebih mengingat kepada Allah. Namun hati-hati, banyak sekali di antara kita menyalahgunakan perasaan ini ya. Menyalahgunakan perasaan cinta kepada manusia karena Allah, tetapi dalam aktivitasnya tidak disukai oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang kedua, yaitu cinta syahwati. Apa itu cinta syahwati? Cinta syahwati adalah cinta yang motifnya sesuai selera pribadi. Ada cinta kepada laki-laki dan perempuan, perempuan kepada laki-laki, kemudian ada cinta berdasarkan kekuasaan, cinta berdasarkan harta, cinta berdasarkan keinginan-keinginan dunia lainnya. Nah, itu yang terkategori cinta syahwati. Kita ada di mana pada hari ini? Lebih banyak cinta imanikah atau lebih banyak cinta syahwatikah? Jika seseorang hanya fokus saja mengejar dunia, bisa dipastikan porsi cinta syahwatinya lebih banyak daripada cinta imani. Hati-hati ketika kita sudah terlalu mencintai dunia, maka Allah bisa mencemburui kita. Allah bisa saja mengambil hal-hal apa saja yang Allah inginkan, yang tidak ada pada diri kita. Jangan-jangan kita ini sudah lebih besar porsinya cinta syahwati daripada cinta imani. Sedangkan kalau kita lebih banyak cinta syahwati, Allah sangat cemburu. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita, kita mengkufurinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dalam hal ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua, khususnya untuk Ibu dan umumnya untuk kalian semua, bahwa untuk meraih cinta imani itu sangatlah mudah apabila kita bisa menyadari. Namun yang paling sulitnya adalah tentunya melawan hawa nafsu. Istiqomah dalam kebaikan itu tidak jarang. Orang-orang saling berguguran, termasuk Ibu pun sendiri sangat susah sekali. Makanya dalam momen ini, marilah kita sama-sama untuk saling menguatkan bagaimana untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah, yaitu cinta imani kita. Jangan sampai dominan cinta syahwati dalam diri kita sehingga kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, poin yang ketiga. Nah, tadi sudah kita ketahui ya bagaimana makna cinta sejati itu seperti apa, cinta kepada Allah itu seperti apa, kemudian
konsekuensi cinta kepada Allah itu seperti apa, yaitu melalui ibadah-ibadah yang dicintai Allah. Dan poin ketiga sekarang kita, apa saja kiat-kiat untuk meningkatkan cinta kepada Allah. Di antaranya yang pertama adalah membaca surat cintanya dari Allah dan mentadaburinya. Apa surat cintanya? Yaitu Al-Quranul Karim. Bayangkan oleh kita, ketika kita disukai oleh seseorang, lalu seseorang itu mengirim surat kepada kita, apakah hati kita senang? Apakah hati kita berbunga-bunga? Tentu saja berbunga-bunga. Kemudian setelah itu, apakah kita akan membuang surat itu? Karena orang yang mengirim surat itu adalah orang yang kita sukai juga, orang yang kita cintai juga. Pastinya kita akan terus membaca surat cintanya. Nah, begitu juga dengan orang yang beriman, dengan orang-orang seperti kita yang Allah anugerahkan kebaikan, Allah anugerahkan rahmat dan karunia-Nya, supaya kita bisa sadar mencintai Allah itu yaitu dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita senang membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai dalam satu hari itu kita tidak membaca Al-Quran, tidak membaca kalamnya, tidak membaca surat cintanya. Karena di dalam Al-Quran itu adalah kita langsung berkomunikasi dengan Allah. Kita langsung berbicara kepada Allah. Allah pun memberikan kabar-kabar gembira kepada kita, memberikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Maka tidakkah kita tertarik untuk selalu membaca surat cintanya Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Lalu mentadaburinya seperti apa? Balighu anni walau kana ayah, kata Rasulullah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Satu ayat yang kita ketahui dan kita maknai lalu kita amalkan, akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita punya kebiasaan seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari, membuka Al-Quran, membaca, menghayatinya, lalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya benih-benih cinta kita kepada Allah semakin bertumbuh. Yang kedua, kiat cinta kepada Allah itu melalui taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Melalui apa? Melalui ibadah-ibadah sunnah selain yang wajib. Ibadah sunnah seperti apa? Ibadah sunnah muakkad, contohnya kan seperti sholat sunnah kan, tahajud, duha. Kemudian kalau puasa itu, kalau saum itu Senin Kemis, saum Daud, saum Ayyamul Bid, dan saum-saum lainnya yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita yang belum terbiasa untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada hal yang paling sederhana yang sebetulnya bisa untuk kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu amalan sunnah perbuatan Rasulullah yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya adalah mengucapkan salam ketika bertemu saudara muslim kita sesama. Kemudian tersenyum kepada saudara kita. Barusan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada saudara sesama muslim. Dan itu berpahala lagi sedekah untuk saudara kita. Kemudian kiat cinta kita kepada Allah itu melalui apa? Melalui pengenalan dan pengamatan nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna. Tidak cuma kita lantunkan dengan hafal ya, tapi juga kita maknai Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Ar-Rahman. Itu semua adalah nama-nama indah yang ada zatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadari dalam kehidupan sehari-hari ini, Allah itu sangat baik kepada kita, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, bisa bersahabat dengan orang-orang baik, bisa melaksanakan aktivitas dengan bahagia, dengan tenang. Coba kita lihat di berbagai dunia, ada saudara-saudara kita yang tidak bisa berkesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan tenang. Maka bersyukurlah kita ketika Allah memberikan situasi yang seperti ini, kita bisa fokus untuk beribadah dengan tenang. Kemudian kiat cinta kepada Allah itu melalui apa lagi? Melalui rasa takut kita kepada Allah, takwa kepada Allah, takut, nurut, dan pasrah. Coba
oleh kalian. Ketika kita menyukai seseorang, kita pastikan tidak ingin seseorang itu marah kepada kita. Kita mencintai guru kita misalkan. Kita mencintai orang tua kita. Kita sebisa mungkin berusaha tidak ingin membuat guru kita atau orang tua kita marah. Nah, itulah bukti cinta kita, ya. Kita juga seperti itu. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, maka kita akan berusaha untuk tidak membuat Allah marah melalui amalan-amalan harian kita, amalan-amalan yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba pertimbangkan sebelum melaksanakan apapun, kita pikirkan apakah Allah suka dengan cara yang kita lakukan, apakah Allah ridho dengan apa yang kita pilih. Nah, kiat cinta kepada Allah itu selain yang tadi beberapa sudah Ibu sebutkan adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Menurut Imam Al-Ghazali menegaskan mengapa kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu memiliki 3 hal. Yang pertama, ilmu pengetahuan tentang kitab-kitab, Rasul, para nabi, para sahabat yang akan menceritakan kepada kita bagaimana hebatnya perjuangan dan tingkat kecintaan mereka semua untuk menumbuhkan rasa cinta kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, orang yang soleh dan berilmu itu memiliki kemampuan untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, memiliki kemampuan untuk berdakwah dengan baik. Makanya orang-orang itu akan mengikuti orang-orang soleh itu ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga ada jauh dari kekejian, jauh dari kebiasaan yang maksiat seperti itu. Maka dekatilah orang-orang seperti itu, karena sejatinya kita akan punya kebiasaan yang sama dengan orang atau dengan teman yang kita pergauli. Nah, kiat untuk menumbuhkan cinta kepada Allah yang kedua terakhir adalah mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah firman Allah yang mengatakan, barang siapa yang mencintai aku, katakanlah olehmu Muhammad, maka ikutilah aku, maka aku akan mencintaimu. Nah, seperti itu kan. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, salah satunya adalah kita harus mencintai Rasulullah kita harus mencintai Nabi kita. Melalui apa? Melalui apa yang sudah Rasulullah sampaikan kepada kita. Ini cara-caranya bagaimana Allah mencintai kita. Ini cara-caranya bagaimana Allah itu meridhoi kita. Kemudian kiat-kiat cinta kepada Allah itu adalah zuhud, atau melepaskan dunia dalam hati kita. Genggamlah dunia, tapi jangan simpan dalam hati kita. Ketika dunia sudah menguasai diri kita, maka kita akan sulit untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, mumpung kita masih remaja, masih pemuda, masih banyak sekali kesempatan untuk belajar, memperdalam agama Islam, memperdalam kewajiban kita menuntut ilmu, maka janganlah kita malas untuk belajar agama Islam. Ya, menemukan cinta kepada Allah, menumbuhkan benih-benih cinta kepada Allah. Tadi hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, maka marilah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita menyukai sesuatu, pastikan kita akan termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan menuju kesempurnaan, kan? Nah, jika kesempurnaan itu adalah objek dari sebuah cinta, maka yang paling berhak dan yang paling lebih pantas untuk kita cintai adalah mencintai Allah yang maha sempurna. Setuju? Setuju ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna di muka bumi ini. Dengan rahmatnya kita bisa saling mengenal, kita bisa saling bersahabat, kita bisa saling mencintai karena Allah. Nah, itulah cinta yang paling berhak kita berikan, cinta yang paling harus mendapat haknya adalah cinta Allah daripada apapun di dunia ini. Disitulah tingkat keimanan kita akan meningkat, benih-benih cinta kita akan terus tumbuh. Oke, dari sini apakah kita sudah menyadari tingkat kecintaan kita kepada Allah sudah sampai di mana? Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini menjadi efek buat kalian semua
bagaimana untuk menumbuhkan cinta kepada Allah itu dengan cara-cara yang sederhana. Namun jangan lupa berdoalah kepada Allah ketika kita ingin menempuh jalan untuk mendapatkan cintanya Allah. Karena setan itu terus mengganggu kita dari berbagai arah. Setan itu tidak mau kita dekat dengan Allah. Setan itu tidak mau kita cinta kepada Allah. Makanya banyak sekali di antara kita, termasuk ibu, sering sekali terjerumus kita jauh dari Allah sehingga Allah cemburu kepada kita. Nah, salah satu pengalaman ketika kita merasa patah hati dengan seseorang, merasa kecewa dengan seseorang, merasa kecewa dengan sebuah pekerjaan atau sebuah kejadian atau cita-cita, bisa jadi itu dua indikasinya. Satu, pelajaran buat kita agar kita tidak mencintai apapun melebihi dari cintanya Allah. Yang kedua, bisa jadi itu rasa kasih sayangnya Allah kepada kita untuk selalu bersabar dan tabah akan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.